Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, puji dan syukur senantiasa kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan nikmat dan karunia yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita semua. Sebagaimana salawat serta salam senantiasa kita peruntukkan kepada Nabi kita yang mulia, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula kepada keluarga beliau, kepada sahabat-sahabat beliau, kepada orang-orang yang selalu berusaha mengikuti dan menapaki jejak beliau hingga akhir zaman kelak. Para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, merupakan nikmat yang sangat-sangat agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita pada saat ini adalah nikmat kita berada di 10 akhir dari bulan Ramadan, di mana pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini ya terdapat sebuah malam. Itu suatu malam yang tentunya ditunggu-tunggu oleh setiap muslim dan muslimah. Satu malam yang setiap orang mendambakannya. Dan adanya Lailatul Qadar ini yang menunjukkan kepada kita tentang luasnya, besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita tahu umurnya umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tidak lama. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "A'maru ummati baina sittina wa sab'in." Umur umatku itu antara 60 sampai 70 tahun. Wa qalilun man yatajawazu dzalika, dan sedikit yang melewati itu. Jadi dibanding dengan umat-umat sebelum kita, ya, itu umur kita pendek, jauh dibanding mereka. Disebutkan umurnya Nabi Nuh alaihi salam, ya, bahkan bukan umur beliau. Lama beliau berdakwah itu 950 tahun. Alfasanatin illa khamsina ama, firman Allah. 950 tahun itu lama beliau berdakwah, berarti umur beliau lebih dari itu tentunya. Ya. Jadi umur kita jauh ketimbang mereka, umat-umat terdahulu. Namun walaupun umurnya kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu ya pendek-pendek, tidak sepanjang umat-umat terdahulu, Allah Subhanahu wa taala menjadikan bagi kita waktu-waktu yang penuh dengan kemuliaan. Allah Subhanahu wa taala jadikan bagi umat ini waktu-waktu yang istimewa.
Di antara waktu-waktu istimewa itu adalah sekarang ini. Ya, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Ya. Dalam salah satu penafsiran disebutkan kaitan dengan firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Fajr, "Wal fajri walayalin ashri." Demi waktu fajar dan demi malam yang 10. Salah satu penafsiran para ulama, ya, bahwasanya yang dimaksud dengan malam yang 10 yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengannya pada surah Al-Fajr ini adalah malam 10 akhir dari bulan Ramadan ini. Dan sungguh tidaklah Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluknya kecuali menunjukkan kepada kita tentang mulianya makhluk tersebut. Menunjukkan keutamaan pada makhluk tersebut. Menunjukkan agar kita memiliki perhatian khusus, ya, terhadap makhluk yang dengannya Allah Subhanahu wa taala bersumpah. Ya, terlebih pada malam 10 terakhir ini, di sana terdapat satu malam yang penuh dengan kemuliaan. Satu malam yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan lebih mulia daripada seribu bulan. Itulah dia Lailatul Qadri. Nah, ini yang kita akan bahas pada kesempatan ini. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama, kita bahas apa makna dari arti dari Lailatul Qadar. Ya, kan sering kita dengar Lailatul Qadar, Lailatul Qadar. Apa artinya? Lailatul Qadar itu terdiri dari dua kata, Lail dengan Al-Qadr. Lail artinya malam, ya. Kemudian Al-Qadri itu artinya kemuliaan. Dengan demikian berarti Lailatul Qadar artinya malam kemuliaan. Ya, malam yang istimewa. Itu arti dari Lailatul Qadar. Makanya tepatnya kalau kita nyebut Lailatul Qadar itu nggak perlu ditambah malam. Ya, karena kan eh, banyak orang ketika ceramah atau ketika menyampaikan tausiah dia mengatakan, ya, pada malam Lailatul Qadar. Itu berarti double malamnya. Malam ditambah dengan lail. Ya, malam berarti maknanya adalah malam-malam kemuliaan gitu. Ya, walaupun itu tidak dosa juga ya. Nah, jadi tepatnya kita kalau sudah bilang malam berarti malam qadar. Kalau tanpa malam baru kita katakan Lailatul Qadar. Nah, jadi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, lantas kemudian apa keutamaan-keutamaan dari Lailatul Qadar ini? Ya, apa keutamaan-keutamaan dari malam Qadar, malam yang penuh dengan kemuliaan? Ya, malam istimewa ini apa saja keutamaan-keutamaannya? Maka ya, keutamaan-keutamaan dari Lailatul Qadar ini kita dapati pada firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Qadr. Ya, insyaallah semua kita sudah hafal. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'anul Karim pada Lailatul Qadar. Ini keutamaan pertama. Bahwasanya Lailatul Qadar itu adalah malam diturunkannya Al-Qur'anul Karim. Mungkin kita bertanya, lah katanya kan Al-Qur'anul Karim diturunkan secara berangsur-angsur. Kok dikatakan diturunkan Lailatul Qadar, malam ya Al-Qadar? Nah, kita katakan Allah Subhanahu wa taala itu menurunkan Al-Qur'an 2 kali. Dari Lauhil Mahfuz, ya, menuju langit dunia itu full
seluruhnya. Ya, dari Al-Fatihah sampai An-Nas diturunkan. Nah, itulah yang terjadi pada malam Qadar ini. Itulah yang terjadi pada Lailatul Qadar. Sedangkan dari langit dunia kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu diturunkan secara berangsur-angsur sesuai dengan sikon yang ada, sesuai dengan situasi dan kondisi yang ada. Itu secara berangsur-angsur. Nah, ya jadi keutamaan pertama dari Lailatul Qadar ini adalah di malam itulah Allah Subhanahu wa taala turunkan Al-Qur'anul Karim ke langit dunia ini. Jadi ini malam yang mulia. Ya. Dan pernah kita sampaikan ya bahwasanya setiap sesuatu kalau berkaitan dengan Al-Qur'an itu akan menjadi yang termulia. Ya. Lailatul Qadar kenapa menjadi malam termulia sepanjang tahun? Karena di dalamnya ya di malam itu diturunkan Al-Qur'an. Nabi kita Nabi Muhammad SAW kenapa menjadi manusia termulia? Ya, karena kepada beliau diturunkan Al-Qur'an. Malaikat Jibril kenapa menjadi malaikat termulia dari seluruh malaikat yang ada? Karena beliau yang menurunkan Al-Qur'an kepada Nabi kita Nabi Muhammad SAW atas perintah dari Allah Jalla Jalaluhu. Maka begitu pula kita. Kalau ingin mulia, maka jadikan Al-Qur'an itu bagian dari hidup kita. Nah, kembali. Ya jadi keutamaan pertama dari Lailatul Qadar adalah di malam itulah Allah Subhanahu wa taala menurunkan Al-Qur'an secara menyeluruh ke langit dunia. Kemudian keutamaan yang kedua ya pada ayat yang kedua dari surah Al-Qadar. Allah Subhanahu wa taala berfirman atau pada ayat ketiga, "Inna anzalnahu fi lailatul qadar." Wa ma adraka ma lailatul qadar. Dan tahukah engkau apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Di mana Lailatul Qadar itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Subhanallah. Nah, ini yang kita katakan tadi di awal. Jadi di antara besarnya, bentuk besarnya rahmat kasih sayang Allah kepada umat ini, Allah jadikan bagi kita waktu-waktu yang mulia. Sehingga kalau kita gunakan kesempatan atau bisa kita katakan fasilitas waktu-waktu mulia yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita ini, khususnya Lailatul Qadar ini kita gunakan sebaik mungkin untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka walaupun umur kita pendek-pendek ya, itu akan bisa mengungguli umat-umat terdahulu yang umurnya panjang-panjang. Ya, jadi keutamaan kedua dari Lailatul Qadar Allah berfirman adalah khairun min alfi syahrin. Jadi di Lailatul Qadar itu ya Lailatul Qadar itu lebih baik dari 1000 bulan. 1000 bulan itu kurang lebih 83 tahun. Ya, jadi subhanallah beribadah di Lailatul Qadar itu ya sama bahkan lebih mulia dari beribadah selama 1000 bulan atau 83 tahun. Subhanallah. Ya, sungguh ini keutamaan yang luar biasa. Yang menunjukkan ya besarnya rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada kita umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu dengan Allah menjadikan bagi kita malam yang mulia ini. Kemudian keutamaan yang ketiga dari Lailatul Qadri ya Allah Subhanahu wa taala berfirman pada lanjutan surah Al-Qadar ya Lailatul Qadri khairun min alfi syahr tanazzalul malaikatu warruhu fiha biizni rabbihim min kulli amr. Di keutamaan yang ketiga bahwasanya pada malam Qadar, pada Lailatul Qadar itu malaikat-malaikat berturunan. Ya, turun ke langit dunia. Sampai dalam ya riwayat disebutkan bahwasanya
ketika Lailatul Qadar ini dunia ini penuh sesak dengan malaikat. Ya. Bahkan malaikat yang termulia juga ikut turun. Siapa? Ar-Ruh. Yatanazzalul malaikatu war-ruh. Ar-Ruh di sini maksudnya adalah malaikat Jibril alaihissalam ikut turun pada Lailatul Qadar itu. Ya, menunjukkan kepada kita betapa mulianya malam ini. Sampai malaikat ya berturunan dari langit. Ya. Kemudian juga di akhir surah Al-Qadar ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Salamun hiya hatta matla'il fajr." Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya sungguh malam itu adalah malam yang penuh dengan kesejahteraan dan itu sampai terbit fajar. Ini keutamaan yang ya ketiga ya atau yang keempat dari Lailatul Qadar bahwasanya malam itu adalah malam yang sejahtera. Ya, makanya nanti ketika kita menyebutkan ciri-ciri Lailatul Qadar itu disebutkan itu adalah malam yang tenang, ya, malam yang sejahtera, yang nyaman, aman dan seterusnya. Dan itu akan dirasakan oleh mereka yang bangun untuk beribadah di malam tersebut. Begitu pula di antara keutamaan yang lainnya dari Lailatul Qadar dan ini Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam surah Ad-Dukhan. Allah berfirman, "Inna anzalnahu fi lailatin mubarakah." Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Qur'an pada malam yang diberkahi. Malam yang diberkahi di sini maksudnya adalah Lailatul Qadar. Menunjukkan kepada kita bahwasanya Lailatul Qadar itu di antara keutamanya adalah bahwasanya malam Al-Qadar atau Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Keberkahan itu apa sih? Keberkahan itu adalah al-khairul katsir. Ya, yang di mana padanya terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat sangat banyak. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi itu di antara keutamaan-keutamaan Lailatul Qadar ini. Jadi ulun ulangi, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Qur'an. Ya. Lailatul Qadar adalah malam yang padanya malaikat-malaikat turun sampai bumi ini dikatakan sesak saking banyaknya malaikat yang turun. Lailatul Qadar adalah malam yang sejahtera, yang aman, yang nyaman. Itu dirasakan oleh orang-orang yang berada padanya. Lailatul Qadar itu adalah malam yang penuh dengan keberkahan, yang padanya terdapat kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian kapan ya terjadinya Lailatul Qadar ini? Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sudah memberikan isyarat-isyarat kepada kita. Memang pada dasarnya Lailatul Qadar ini disembunyikan. Ya. Kapan waktunya, di malam mana, malam keberapa, ya tidak ada kepastiannya. Menurut pendapat yang rajih. Memang ada pendapat yang mengatakan Lailatul Qadar itu malam 27 Ramadan. Tapi kata para ulama itu belum pasti. Itu tidak pasti. Bisa iya, bisa enggak. Ya. Jadi Lailatul Qadar ini atas hikmah yang Allah Subhanahu wa taala inginkan, Allah sembunyikan. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak tentukan malam itu malam apa. Namun Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah menyampaikan kepada kita ketentuan-ketentuannya. Ya. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taharrau Lailatul Qadri fil ashri al-awakhiri min Ramadan." Ya, rawahu Muslim. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
carilah Lailatul Qadar itu pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, berarti malam-malam yang sekarang kita sedang melaluinya ini besar kemungkinan padanya terjadi Lailatul Qadar. Ya, besar kemungkinan. Ya, di sanalah di 10 malam terakhir. Cuman kita nggak tahu malam yang mana. Ya di antara hikmahnya kenapa disembunyikan? Ya supaya kita tetap semangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada malam-malam ya 10 akhir dari bulan Ramadan ini. Supaya kita tetap semangat untuk beribadah padanya. Nah kemudian dalam riwayat yang lain, Nabi SAW lebih mempersempitnya lagi. Kata Nabi SAW, taharrau lailatul qadri fil witri minal ashril awakhir min Ramadan. Lebih dipersempit lagi oleh Nabi SAW walaupun tidak ditentukan malam apa. Kata Nabi SAW, carilah Lailatul Qadar itu pada malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Ya berarti malam 21, 23, 25, 27, 29. Ya. Makanya dalam riwayat yang lain dikatakan, ya Nabi SAW bersabda, carilah Lailatul Qadar pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Namun kalau kalian berat untuk mencarinya di 10 malam terakhir itu, maka jangan sampai tertinggal pada malam-malam ganjilnya. Ya, karena di sanalah sangat diharapkan terjadinya Lailatul Qadar itu. Walaupun ada sebagian para ulama mengatakan bahkan Lailatul Qadar itu bisa terjadi juga pada malam genap. Nah, makanya kita usahakan ya di 10 malam terakhir ini baik yang genap ya malam 22, 24 apalagi yang ganjil itu berusaha untuk memperbanyak ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk berburu Lailatul Qadar. Berusaha untuk meraih keutamaan-keutamaannya. Ya. Apalagi ya di negara kita ini terjadi perselisihan awal Ramadannya di tahun ini. Sehingga bagi sebagian ini malam ganjil, bagi sebagian ini malam genap jadinya. Maka kita berusaha, ya kita berusaha ya di 10 malam terakhir ini kita berusaha mencari keberkahan-keberkahan, kebaikan-kebaikan padanya. Nah, karena eee, itulah di antara hikmah kenapa Lailatul Qadar ini tidak disebutkan malamnya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan tiap tahun bisa berpindah-pindah. Ya, kadang di malam ini, tahun depan di malam lainnya dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Nah, kemudian para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian bagaimana cara kita untuk eee, mendapatkan keutamaan-keutamaan dari Lailatul Qadar ini? Kalau untuk apa namanya, melewati Lailatul Qadar, itu semua kita pasti melewatinya, ya. Semua kita pasti melewati malam Lailatul Qadar itu, ya. Semua manusia yang masih hidup di muka bumi ini, pasti akan melewati Lailatul Qadar itu. Nah, cuman yang menjadi masalahnya adalah kondisi kita di malam itu seperti apa. Itu yang jadi masalah, ya. Apakah kita di malam itu, ya, tidur, ngorok, sama sekali nggak beribadah? Ataukah malam itu bahkan kita isi dengan ya nonton hal-hal yang tidak bermanfaat yang harusnya kita isi dengan ibadah? Ataukah malam itu kita ya sedang bersemangat untuk melakukan ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala? Nah, ini yang menentukan ya apakah orang itu dapat keutamaan Lailatul Qadar atau enggak. Adapun apakah setiap orang itu melewatinya? Jawabannya iya, semua orang melewati Lailatul Qadar. Cuman masalahnya adalah apa yang kita lakukan di malam itu. Itu yang menjadi ya perhatian kita. Nah, lantas kemudian Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam seperti apa ya beliau pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Maka disebutkan
Ya, dalam riwayat Aisyah radhiyallahu taala anha, beliau mengatakan, "Kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yajtahidu fil ashril awakhir min Ramadan ma lam yajtahid fi ghairihi." Bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu bersemangat dalam beribadah, bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan dengan kesungguhan yang tidak didapatkan pada selainnya. Subhanallah. Ini tauladan kita, panutan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya beliau, kata Ummuna Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau sudah masuk 10 malam terakhir beliau bersungguh-sungguh dalam beribadah dengan kesungguhan yang tidak didapati pada malam-malam yang lainnya. Ya. Dalam riwayat yang lain, ya disebutkan, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashru shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa ayqadha ahlahu. Di Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah memasuki ya malam terakhir dari bulan Ramadan, beliau mengencangkan, ada yang mengatakan sarung atau ikat pinggang beliau. Kata para ulama, maksudnya adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan melakukan hubungan dengan istri-istri beliau. Ini isyarat, kata para ulama, bahwasanya di pada 10 malam terakhir itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya yang mubah saja beliau tinggalkan. Kan mendatangi istri suatu yang mubah. Tapi di 10 malam terakhir Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkannya. Supaya apa? Supaya fokus untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi, ulun ulangi, kata Aisyah radhiyallahu taala anha, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau sudah masuk 10 malam terakhir beliau mengencangkan ikat pinggang beliau. Artinya beliau ya tidak melakukan hubungan dengan istri beliau. Padahal itu mubah. Supaya apa? Fokus beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sampai seperti itu baginda yang mulia Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ayqadha ahlahu wa ahya lailahu. Begitu pula Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau ya membangunkan keluarga beliau, ya anak-anak beliau, istri-istri beliau, dan beliau menghidupkan malam itu dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, berarti ya inilah cara kita untuk mendapatkan Lailatul Qadar. Itu apa? Dengan cara kita bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada Allah. Dengan cara kita memperbanyak amal soleh. Ya, bukan dengan anggapan sebagian orang yang mengatakan, oh orang itu dapat Lailatul Qadar kalau dia mimpi, ya ada mengatakan mimpi eh, pohon sujud sama dia misalnya. Ya, atau ulun di kampung dulu pernah dengar katanya kalau cari Lailatul Qadar itu pergi ke pinggir-pinggir pantai atau ke hutan. Kalau ketemu apalah air beku katanya atau apa pohon yang aneh-aneh lah, oh berarti dapat Lailatul Qadar. Ah, bintang jatuh. Sama sekali tidak seperti itu. Ya, tidak seperti itu yang Nabi Shallallahu alaihi wasallam ajarkan kepada kita. Ya. Jadi justru di malam Qadar atau Lailatul Qadar itu kita yang kita lakukan untuk mendapatkannya adalah dengan memperbanyak ibadah, memperbanyak ketaatan-ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beliau setiap 10 malam terakhir itu beliau iktikaf. Bahkan di eh, apa namanya? Akhir hayat Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau sallallahu alaihi wasallam beriktikaf 20 hari. Iktikaf itu apa sih? Iktikaf itu adalah seseorang apa? Memutus hubungannya ya dengan dunia untuk fokus hanya beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Untuk apa? Ya untuk ini, untuk bisa meraih keutamaan Lailatul Qadar ini. Ya bukan malah pergi ke hutan atau ke pinggir-pinggir
laut, pantai dan semacamnya, enggak seperti itu. Justru ke masjid, ya, perbanyak ibadah di sana, begitu. Ini yang seharusnya dilakukan oleh setiap muslim, ya, dan muslimah tentunya untuk bisa meraih dan, mendapatkan, keutamaan dari Lailatul Qadar ini. Nah kemudian, eee, apa saja ciri-ciri dari Lailatul Qadar? Dalam sebuah riwayat dari Ibnu Khuzaimah dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Albani, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Lailatul Qadri lailatun samhatun taliqah, la harata fiha wala baridah, tusbihu syamsu sabihataha dha'ifatan hamra." Yang artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Lailatul Qadar itu adalah malam yang tenang, yang nyaman, sesuai dengan yang Allah perintahkan, salamun hiya hatta, malam yang sejahtera, tenang, nyaman, ya. Thaliqah yang cerah. Cerah dalam artian tidak mendung, bintang-bintang, ya, terlihat jelas. La harata fiha wala baridah. Tidak terlalu panas di malam itu, tidak pula terlalu dingin. Ya, tusbihu syamsu sabihataha dha'ifatan hamra. Dan matahari di pagi harinya itu sinarnya terlihat agak lemah dan terlihat memerah, agak kemerah-merahan. Nah ini, eee, ciri-ciri dari Lailatul Qadar yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Namun intinya ya para jamaah yang ulun muliakan, eee, mau kita tahu atau enggak ciri-cirinya dari Lailatul Qadar ini, intinya kita berusaha perbanyak ibadah saja. Di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan itu, insyaallah kita pasti akan mendapatkannya. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Lantas kemudian, apa saja amalan-amalan yang semestinya untuk kita perbanyak ya pada 10 malam terakhir ini. Apalagi di malam yang kita mungkin beranggapan bisa kemungkinan besar itu adalah Lailatul Qadar. Ya, apa saja amalan-amalan yang semestinya kita lakukan? Maka jawabannya secara umum, ya, amalan apapun selama itu ada dalilnya dari Al-Qur'an, ya, dan sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, silahkan diperbanyak pada, bulan-bulan yang penuh dengan, pada malam-malam dan pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Silakan diperbanyak, ya, amal-amal soleh yang sudah jelas dalilnya, ya. Jangan kemudian mengada-ngadakan amalan-amalan yang tidak ada contohnya dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Misalnya membuat ritual khusus di 10 malam terakhir yang tidak ada contohnya dari Nabi, maka tidak semestinya dilakukan oleh seorang muslim. Seperti yang kita sebutkan tadi, ada orang nyari Lailatul Qadar pergi ke hutan, mungkin melakukan ritual khusus, nggak ada seperti itu. Ya, tidak ada. Nah, lantas kemudian apa saja ya amalan-amalan yang mungkin bisa kita amalkan pada, eee, 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini dan semestinya untuk kita amalkan, ya berdasarkan dalil-dalil yang ada tentunya. Maka, pertama adalah tentunya kita menjaga yang wajib-wajib dulu, ya. Di malam-malam 10 akhir dari bulan Ramadan ini, pertama jaga salat-salat wajib kita, khususnya kalau di malam hari ya salat Isya sama salat subuh, ya. Jangan sampai tertinggal dan kerjakan berjamaah bersama kaum muslimin di masjid-masjid yang ada, ya. Itu yang paling penting pertama. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man shallal isya fi jama'atin faka'annama qama nisfu lailatin. Wa man shalla subha fi jama'atin faka'annama qama al-laila kullah."
Kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat isya secara berjamaah, maka itu sama saja dia telah sholat separuh malam. Ya, sholat malam separuh malam. Dan barang siapa yang sholat isya plus sholat subuh di suatu malam, itu ya sama saja dia telah sholat malam semalam suntuk. Ya, hadis ini sahih diriwayatkan oleh Imam Muslim. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu taala mengatakan, barang siapa yang di suatu malam yang ternyata itu adalah Lailatul Qadar, dia kerjakan salat Isya dan subuh secara berjamaah, dia sudah mendapatkan Lailatul Qadar. Kata Imam Syafi'i rahimahullahu taala rahmatan wasi'ah. Ya, tapi tentunya kita berusaha untuk lebih begitu. Tidak hanya mengerjakan yang wajib, kita tambah lagi dengan yang sunnah-sunnah begitu. Ya, tapi intinya yang wajib dulu kita sempurnakan. Ya. Kemudian selanjutnya setelah kita kerjakan sholat isya, subuh, ya secara berjamaah bersama kaum muslimin, khususnya di 10 malam terakhir ini, juga kita usahakan untuk istiqomah mengerjakan sholat tarawihnya. Ya, syukur-syukur kalau bisa ditambah lagi nanti dengan sholat malam misalnya. Ya, kita eh, dan sholat tarawih usahakan sampai selesai bersama imam. Karena Nabi SAW bersabda, "Man qama ma'al imam hatta yansarif." Bahwasanya barang siapa yang sholat bersama imam sampai selesai, ya, niscaya akan dicatatkan bagi dia sholat semalam suntuk. Hadis riwayat Imam Tirmidzi. Jadi jangan sampai kita sholatnya cuma sampai 8 rakaat bagi yang sholat 11 rakaat misalnya, kemudian pulang. Tidak witir bersama imam. Nah, itu nanti nggak dapat keutamaannya. Ya, karena ada sebagian orang kadang seperti itu. Dengan alasan, oh saya nanti mau sholat malam gitu. Nah, mau sholat tahajud. Nah, saya sholat tarawihnya, walaupun sholat tarawih sebenarnya bagian dari sholat malam ya. Tapi kita pisahkan supaya lebih dipahami. Ada orang mengatakan, saya tarawihnya ya nggak usah witir lah. Ya jadi habis 8 rakaat saya pulang. Ya, karena nanti saya mau sholat malam. Ya, maka kita katakan kalau ditanya boleh apa enggak, ya boleh-boleh saja. Cuman masalahnya orang yang melakukan seperti ini tidak akan mendapatkan keutamaan dalam hadis ini. Karena kata Nabi SAW, barang siapa yang sholat ya tarawih bersama imam sampai imam selesai dengan witir-witirnya, ya maka itu sama saja dia telah sholat satu malam full. Maka yang mau sholat malam, ketika dia sholat tarawih, silakan dia sempurnakan bersama imam sampai selesai witir. Terus saya mau sholat malam boleh apa enggak? Boleh, tapi jangan anda witir lagi nanti, begitu. Karena Nabi SAW bersabda, la witrani fi lailatin. Tidak ada 2 witir dalam satu malam. Ya. Jadi cukup witirnya bersama imam ketika sholat tarawih. Nanti kalau mau nambah lagi, mau silahkan. Ya, mungkin ada masjid-masjid atau musola-musola yang adakan sholat jam 2 malam mungkin silahkan ikut. Tapi jangan witir gitu aturannya. Ya jangan witir begitu. Nah, jadi itu amalan yang kedua ya. Jadi kita usahakan ya terkhusus di 10 malam terakhir ini eh, kita jangan sampai tertinggal untuk melakukan sholat tarawih. Alangkah bagusnya lagi kalau misalnya kita tambah dengan sholat malam begitu. Kemudian yang selanjutnya, ya selanjutnya dari amalan-amalan yang mungkin bisa kita perbanyak pada 10 malam terakhir yang sekarang kita berada padanya adalah itu memperbanyak bacaan Al-Qur'anul Karim. Ya, perbanyak untuk tilawatul Qur'an. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis yang disahihkan oleh Syalbani, "Man qara'a bi mi'ati ayatin fi lailatin, kutiba lahu qiyamul lailatin." Artinya barang siapa yang membaca 100 ayat
dalam suatu malam, maka akan dituliskan bagi dia seolah-olah dia sudah sholat malam full, satu malam semalam suntuk. Ya, nah ini keutamaan kita membaca Al-Quran, khususnya di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Jadi pahala kita akan dapatkan berlipat ganda. Ya, bahkan dalam membaca Al-Quran itu hendaknya kita tidak hendaknya niat kita jangan hanya sekedar dapat pahala. Karena ternyata niat keutamaan-keutamaan dari Al-Quran itu sangat banyak yang itu bisa kita peroleh dari membacanya. Mulai dari apa namanya? eee, dengan membaca Al-Quran kita akan mendapatkan pahala ya pada setiap huruf dapat 10 kebaikan. Ya, setiap huruf dapat 10 kebaikan. Nah, itu yang pertama kita niatkan. Ya, jadi dengan membaca Al-Quran kita mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kemudian juga kita niatkan dengan membaca Al-Quran itu untuk bisa meraih rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran, wa idza quri'al Quran fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Jadi membaca Al-Quran, begitu pula mendengarkannya itu sebab mendapatkan rahmat. Nah, ini yang kita harapkan. Ya, jadi mendapat pahala, dapat rahmat. Ya, kemudian juga kita niatkan dengan membaca Al-Quran itu bisa untuk mengobati diri kita. Baik obat untuk fisik kita, begitu pula obat untuk ya hati kita. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, eee, atau Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullahu taala mengatakan, "Falam yunzilillahu subhanahu minas sama' syifaan qat a'am wala anfa' fi izalatid da'i minal Qur'an." Ya, kata Al-Imam Ibnul Qayyim, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menurunkan kepada manusia dari langit suatu obat yang lebih menyembuhkan, yang lebih bermanfaat dibanding dari Al-Qur'anul Karim. Ini sebagaimana yang Allah firmankan dalam Al-Qur'an, "Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa'un wa rahmatul lil mu'minin." Jadi Al-Qur'an itu adalah penyembuh dan sebab datangnya rahmat. Ini yang kita niatkan dengan bacaan-bacaan Quran kita itu. Jadi tidak hanya sekedar kita niatkan supaya dapat pahala, ya. Begitu pula dalam kita membaca Al-Quran juga kita niatkan untuk mendapatkan derajat yang tinggi dari Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha yarfa'u bihadzal kitab aqwaman wa yad'u bihil akharin." Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala akan mengangkat dengan sebab Al-Quran ini derajat suatu kaum dan merendahkan kaum yang lainnya. Begitu. Ya, begitu pula ya kita niatkan dengan membaca Al-Quran itu untuk mendapatkan sakinah, ya, untuk mendapatkan keberkahan. Bahkan kita niatkan dengan bacaan-bacaan Al-Quran itu untuk melembutkan hati kita juga. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran, "Alam ya'ni lil ladzina amanu an takhsha'a qulubuhum li dzikrillah." Ya, belum tibakah saatnya bagi orang-orang yang beriman ya untuk hati mereka itu khusyuk, lembut ya dengan zikir kepada Allah. Zikir termasuk adalah membaca Al-Qur'anul Karim. Nah, jadi ya sekali lagi para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla. Jadi mari kita isi ya malam-malam kita khususnya 10 malam terakhir dengan memperbanyak tilawatul Quran. Ya, minimal kita usahakan 100 ayat. Ya, minimal 100 ayat. Kalau bisa lebih dari itu. Ya berdasarkan hadis yang kita bacakan tadi itu. Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang membaca 100 ayat dari Al-Quran pada suatu malam, Allah akan tuliskan bagi dia, ya seolah-olah dia sholat semalam suntuk. Ya. Kita usahakan lebih lagi, sebagaimana dilakukan oleh para ulama.
Disebutkan bahwasanya para ulama dahulu, para salaf seperti Qatadah, beliau kalau malam 1 sampai malam 20 itu tiap 3 hari khatam 30 juz Al-Quran dibaca. Tapi kalau sudah 10 malam terakhir tiap hari khatam 30 juz. Nah itu levelnya orang-orang para salaf seperti itu. Ya mungkin kita nggak mampu ya seperti mereka. Maka kita setidaknya ada usaha untuk berusaha. Setidaknya kita berusaha untuk lebih bersemangat dalam membaca Al-Qur'anul Karim khususnya pada 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Nah kemudian, ya selain membaca Al-Qur'an, salat malam, juga hendaknya di 10 malam terakhir ini kita memperbanyak untuk bertaubat, beristighfar, ya minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ini mungkin jawaban dari kadang sebagian ibu-ibu yang lagi datang bulan mengatakan, "Saya ketika datang bulan kayak apa saya bisa dapat Lailatul Qadar? Mau sholat kadangkala, puasa juga nggak bisa." Maka jawabannya adalah perbanyak zikir. Ya, plus yang tadi perbanyak baca Quran, ya. Wanita yang sedang haid ataupun nifas kan boleh baca Quran, ya boleh berzikir. Nah itu yang dia lakukan pada malam-malam 10 akhir Ramadan ini. Kan sholat nggak bisa, maka yang dilakukan adalah zikir, baca Quran begitu. Nah maka ya di malam-malam 10 terakhir ini kita sangat-sangat dianjurkan memperbanyak untuk berzikir, ya, bertaubat, beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara doa yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu taala anha dan kepada kita tentunya sebagai umat beliau sallallahu alaihi wasallam khususnya di 10 malam terakhir ini, apalagi di malam yang kita menganggap besar kemungkinan itu adalah Lailatul Qadar, doanya apa? Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, ulun ulangi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma ya Allah, innaka afun, sesungguhnya engkau adalah zat yang maha memaafkan. Tuhibbul afwa, dan engkau mencintai ya kemaafan itu. Fa'fu anni, maka maafkanlah aku ya Allah. Ampunilah aku ya Allah, berikanlah taubatmu kepadaku ya Allah. Ya ampunanmu, maghfirahmu kepadaku berikan ya Allah. Nah ini yang doa diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada kita untuk kita perbanyak pada malam-malam ini. Khususnya di malam yang sangat diharapkan itu adalah Lailatul Qadar. Perbanyak mengatakan Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ya, dan isinya adalah permohonan minta ampun, beristighfar, permohonan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya di malam-malam 10 akhir ini perbanyak untuk beristighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satu caranya adalah dengan memperbanyak doa tadi. Ya, ulun ulangi. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Ini doa yang eee, insyaallah kita sudah sering mendengarkannya. Ya bahkan mungkin kita sudah hafal. Nah sekarang tinggal kita amalkan ya khususnya di 10 malam terakhir ini. Nah para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya begitu pula ya termasuk dari amalan yang kita dianjurkan untuk membacanya ya di malam hari yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ajarkan adalah membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Ya, membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Bukhari Muslim, "Man qara'al ayatain
min akhiri suratil Baqarah fi lailatin kafatah. Ya kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kecukupan kepada dia. Ya, anjuran ini sebenarnya umum, bukan di 10 malam terakhir saja. Pada malam-malam yang lainnya, ya, baik di bulan Ramadan ataupun luar bulan Ramadan, kita dianjurkan untuk membaca 2 ayat terakhir dari surah Al-Baqarah itu, amanar rasul bima unzila ilaihi mir rabbi wal mu'minun kullun amana billah sampai akhir surah Al-Baqarah. Insyaallah ini sering kita dengar, bahkan mungkin sebagian kita sudah hafal, tinggal praktiknya saja, ya. Nah, apalagi di malam-malam seperti 10 akhir ini, sangat dianjurkan kita perbanyak amalan-amalan seperti ini yang memang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan tentunya para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, dalam mengerjakan ibadah-ibadah yang kita sebutkan tadi ataupun ibadah-ibadah secara umum yang ada dalilnya dari Al-Qur'an ataupun sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu hendaknya kita lakukan dengan atas dasar iman dan ihtisab, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sering kita dengar riwayat Imam Muslim, "Man qama lailatal qadri imanan wahtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Yang artinya barang siapa yang bangun di malam qadar, ya, melakukan salat malam pada Lailatul Qadar atas dasar iman kepada Allah, wahtisaban dan mengharapkan pahala dari Allah, ikhlas, ya, dan penuh semangat untuk bisa meraih pahala dari Allah, bukan karena, ya, mengharapkan pujian sanjungan dari manusia, bukan. Jadi dia betul-betul mengerjakan ibadah itu, baik salat malamnya, salat tarawihnya, bacaan Qur'annya ataupun doa dan zikirnya. Dia betul-betul lakukan itu atas dasar imannya kepada Allah dan mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka baru kita akan mendapatkan keutamaan ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Niscaya akan diampuni dosa-dosa, ya, yang lalu dari orang tersebut. Jadi ini, ya, perlu kita perhatikan dalam melaksanakan ibadah-ibadah, ya, perhatikan keikhlasan kita supaya ibadah kita itu tidak sia-sia, supaya ibadah kita itu eee, bernilai besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, kemudian pada penutup kajian di sore ini, ya, ulun hendak menyampaikan beberapa nasihat dari para salaf, ya, kaitan dengan bagaimana seharusnya kita di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan ini. Ada beberapa ucapan dari para salaf kita, ya, yang mudah-mudahan dengan kita mendengarkan ini kita lebih termotivasi untuk bersemangat dalam beribadah khususnya di malam-malam terakhir ini. Pertama adalah ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Beliau mengatakan, atau kita sampaikan ucapan Al-Imam Ibnu Rajab. Beliau mengatakan, "Ya ibadallah, inna syahra Ramadan qad azama 'ala ar-rahil wa lam yabqa minhu illa qalil." Kata beliau, "Wahai hamba-hamba Allah, sesungguhnya bulan Ramadan sebentar lagi akan meninggalkan kita. Ya, qad azama 'ala ar-rahil." Setumat lagi akan pamitan tamu yang mulia ini. Walam yabqa minhu illa qalil, dan tidak tersisa darinya melainkan sedikit saja. Kemudian kata beliau,
Faman kana minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam. Faman kana minkum ahsana fihi fa'alaihi tamam. Maka barang siapa dari Anda yang dari awal itu telah melakukan kebaikan-kebaikan, bersemangat dalam beribadah, maka mari akhiri Ramadan ini dengan tetap ya bersemangat dalam beribadah, bahkan tambah semangatnya. Wa man farrata falyakhtim bil husna. Kemudian kata beliau, dan siapapun dari Anda yang dari awal Ramadan sampai sudah mau habis Ramadan masih malas-malasan, maka mari setidaknya Anda tutup, Anda akhiri Ramadan ini dengan ya memperbanyak kebaikan-kebaikan. Dengan lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, karena yang menjadi ukuran amalan seseorang itu adalah penutupnya. Makanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah mengatakan apa? Al-ibratu bi kamalin nihayat la binaqsil bidayat, kata beliau. Sesungguhnya yang menjadi parameter ukuran sukses atau enggaknya ibadah seseorang bukan kurang di awalnya itu, tapi bagaimana dia ya bagus dalam menutupnya itu. Bagaimana dia sempurna dalam menutup ibadahnya itu. Ya syukur-syukur kalau dari awal sudah baik sampai akhir. Ya, tapi nggak bagus juga awalnya semangat, akhirnya loyo. Ya nggak benar juga seperti itu. Lebih bagus semangat di akhir ya daripada tidak bersemangatnya di akhir. Ya kenapa? Karena kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan itu tergantung dari penutupnya, begitu. Ya, makanya kata Syekhul Islam ulun ulangi, al ibratu bi kamalin nihayat la binaqsil bidayat. Jadi yang menjadi patokan ya tolak ukur kesempurnaan adalah bagaimana seseorang mengakhirinya dengan sempurna, bukan kekurangan yang ada di awalnya. Begitu. Maka mari kita yang belum menyempurnakan ibadah kita di awal-awal bahkan pertengahan Ramadan, setidaknya di akhir Ramadan ini kita sempurnakan ibadah-ibadah itu. Kita perbanyak, kita lebih semangat lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang terakhir yang hendak ulun sampaikan dari ucapan para salaf pada kesempatan ini adalah ucapan dari Al-Imam Al-Hasan Al-Basri atau Al-Imam Ibnu Al-Jauzi rahimahullahu taala. Ya. Beliau mengatakan, "Innal khayla idza syarafat nihayatal midmar badzalat qusara juhdiha litafuza bisibaqi." Ini perumpamaan yang bagus sekali. Kata Al-Imam Ibnul Jauzi, coba Anda perhatikan kuda balap. Kuda balap itu kalau dia sudah mendekati garis finish, maka dia akan berlari sekencang yang dia bisa. Dia akan menghabiskan tenaganya ya untuk lari sekuat yang dia bisa litafuza bisibak supaya dia bisa memenangkan perlombaan. Ya, kan biasa gitu. Kalau kita lihat orang lomba pacuan kuda, ketika sudah dekat garis finish, wah itu habis-habisan sudah. Ya, larinya kuda itu. Nah, kemudian kata beliau apa? Fala takunil khailu aftona minka, kata Ibnul Jauzi. Maka jangan sampai kuda itu lebih pintar dari Anda. Ibaratnya kita di bulan Ramadan ini kan sedang berlomba-lomba. Ya, sedang berpacu, sedang melakukan perlombaan. Perlombaan dalam artian dalam ibadah gitu. Ya. Maka jangan sampai kita kalah cerdik sama kuda. Kuda balap itu, kuda balap kalau sudah dekat garis finish, oh dia larinya sekencang mungkin. Nah harusnya kita
ya semakin mendekati garis finish dalam artian sudah berada di ujung Ramadan, kita harusnya lebih berlari sekencang mungkin dalam artian lebih bersemangat lagi untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya makanya kata Ibnul Jauzi, "Fala takunil khailu aftona minka." Jangan sampai kuda balap itu lebih cerdik dari Anda. Ya, kuda balap aja tahu kalau sudah mau finish dia larinya kencang. Masa Anda sudah mau finish, ya, makin lembek, makin loyo, makin malas, ya. Jangan kalah sama kuda, jangan kalah cerdik gitu. Ya, harusnya kita lebih cerdik. Dengan cara apa? Dengan cara kita lebih bersemangat lagi dalam ya beribadah di penghujung Ramadan ini. Ya, karena terkadang kita sebagian kalau sudah ujung-ujung Ramadan ini udah pikirannya lebih fokus pada baju lebarannya, ya, mikir ini. Ibadahnya makin berkurang, harusnya enggak. Ya, makin mau habis Ramadan ini, makin ujung, makin mau finish, ya, kita makin bersemangat lagi, makin berpacu lagi dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, "Fa innal a'mala bil khawatim." Karena sesungguhnya amalan itu tergantung dari penutupnya. Berdasarkan sabda Nabi, "Innamal a'malu bil khawatim." Kemudian kata beliau, "Fa innaka idza lam tuhsin al istiqbal la'allaka tuhsin al wada'." Ya, dan jika ya kalaupun Anda mungkin ketika menyambut Ramadan ini masih tidak sempurna dalam menyambutnya, ya, asal-asalan dalam artian di awal Ramadan masih malas beribadah, di tengah-tengah Ramadan masih malas beribadah. La'allaka tuhsinul wada', maka setidaknya Anda ya mengakhiri Ramadan ini ya dengan kebaikan-kebaikan, dengan lebih bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala begitu ya. Jadi kalaupun kita tatkala menyambut Ramadan ini belum bagus cara kita menyambutnya, setidaknya ketika kita hendak berpisah dengan Ramadan ini, ya kita berpisah dengannya dalam kondisi kita bersemangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para jamaah yang mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Azza wa Jalla, ya ini yang mungkin ulun bisa sampaikan pada kesempatan ini. Ya mudah-mudahan sedikit ada manfaat. Nah, kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا